Jadi sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu untuk regresi sederhana yang sudah kita pelajari. Ada yang mau bertanya nggak? Belum, Kak. Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi ya permodelan itu apa namanya, ada kalanya kita menggunakan satu model itu univariat gitu ya. Nah, ada kalanya kita menggunakan beberapa variabel kontrol. Nah, kali ini kita akan pelajari bagaimana kalau misal OLS atau regresi sederhana ya, itu memiliki variabel kontrol lebih dari satu. Nah, nanti kita akan belajar apa sih konsekuensinya ketika kita memiliki variabel kontrol lebih dari satu. Jadi ingat ya, variabel kontrol itu sama dengan variabel independen kita. Terus variabel dependent itu variabel y kita. Jadi yang kita otak-atik nantinya adalah variabel independennya. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi. Jadi ini notasi ini tuh penting banget. Jadi nggak cuma kalian mengejar di apa namanya matkul ekonometrika keuangan aja, tapi ketika kalian melakukan penelitian, tugas akhir atau apa namanya menulis jurnal atau menulis apapun, nah penulisan rumus regresi equation ini penting banget. Jadi jangan sampai kalian salah menulis. Jadi notasinya ya, notasinya di sini kayak Y1 sama dengan beta 0. Jadi ingat ini beta 0, terus beta 1 kali X1. Jadi dikalikan ya. Terus ini I. Ini I itu ketika dia adalah data cross section. Kalau data time series, I-nya ini diganti T. Terus kalau datanya itu panel, IT. Jadi berbeda ya notasi ketika kita menulis model regresi. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, terus di sini ada Y. Y ini sebagai variabel dependennya. X1, X2, dan seterusnya sampai XI gitu ya. Nah, itu variabel independen atau regresornya. Nah, terus di sini X1, X2 ini dinotasikan sebagai I ya, I-nya ini dinotasikan sebagai observasi keberapa gitu. Karena nah, gue lanjutin lagi. Oke, suara gue kedengeran kan ya? Kedengeran, Kak. Tadi hilang. Kalau sekarang udah kan ya? Udah Udah. bisa lagi ya? Oke, sip-sip. Udah. Nah, terus di sini jangan lupa ditambahin error. Jadi selain beta 1, beta 2, terus di sini tambahin error. Error ini disebut dengan omitted factor. Kenapa demikian? Karena model variabel independen yang tidak masuk di dalam model ini, dia di-capture di error. Dan ketika model variabel yang ada di sini, independen yang ada di sini itu tidak masuk ke dalam model, itu artinya dia omitted, kan? Itu artinya dia tidak ada di dalam model kita.
Nah, makanya error ini disebut dengan omitted factor. Nah, ini berbahaya ya. Jadi apa ya? Untuk menjelaskan variabel Z, itu kan kita perlu variabel kontrol yang bagus. Maksudnya kontrol yang bisa menjelaskan variabel Z kayak gimana. Nah, ketika ternyata model yang kita masukkan itu ada yang tidak masuk. Nah, nanti akan di-capture di error. Nah, makanya simple regression itu ada kekurangan. Makanya ini kita akan belajar multiple regression. Nah, terus ingat itu apa namanya estimasi OLS itu dia memang subjeknya atau objektifnya dia adalah meminimalkan errornya. Jadi error itu didapatkan dari mana? Y actual dikurangi Y cap. Ketika di sini ada gap berarti dia ada errornya. Nah, dari sini objektif dari OLS itu dia meminimalkan gap antara kedua ini dengan disquarekan. Nah, makanya apa namanya OLS ini sebenarnya dia fokusnya bukan prediksi ya, tapi dia apa namanya melihat hubungan kedua hal. Nah, terus di sini nantinya kita akan apa namanya menghitung beta 0, beta 1 dan beta 2. Objektif dari OLS itu. Jadi kita nanti akan mendapatkan beta 0, angka beta 0, beta 1 dan beta 2. Nah, ini sebagai contoh ketika kita menggunakan regresi sederhana, ini betanya itu minus 2,27. Nah, sementara ketika kita menambahkan variabel kontrol di dalamnya, kontrol lain di dalamnya sini, ini tuh tentang ini ya, English learner. Jadi skor bahasa Inggris kalau nggak salah. Skor bahasa Inggris. STR-nya apa ya? Intinya kontrol lah, independen lah. Jadi yang mempengaruhi dia test score-nya berapa gitu. Terus dia memasukkan English learner in the district. Nah, terus ini betanya itu berubah kan. Jadi semula itu 2,27 berubah menjadi 1,10. Oke, kalau kita lihat koefisien mungkin perubahannya sedikit, tapi kalau kita lihat beta di sini, ini dia mengalami perubahan yang besar. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi demikian? Kalau kita lihat di sini korelasi antara STR dan PCT itu 0,19. Nah, korelasi yang segini saja itu memiliki impact perbedaan apa ya? Perbedaan beta yang dihasilkan di model satu dan model yang lain itu cukup gede, cukup signifikan. Apalagi kalau misal dia punya korelasi yang kuat. Nah, makanya ini penting ketika kita menggunakan multiple regression, ada tambahan asumsi OLS yang harus dipenuhi. Karena kalau misal dia memiliki korelasi yang kuat antara STR dan PCL ini, nantinya angkanya di sini akan berubah drastis. Nah, bisa jadi itu ada sifat namanya multikolinearitas. Jadi apa sih disebut dengan multikolinearitas? Jadi ini adalah sebuah kejadian di mana variabel independen kita yang kita miliki itu karena multiple regression ya. Multiple regression kan ciri-cirinya dia memiliki lebih dari satu independen. Itu artinya ada kemungkinan independen satu dengan independen lain itu saling berinteraksi atau berkorelasi. Pada akhirnya itu akan menyebabkan apa? Penghitungan dari standar error di regresi kita itu akan berubah, dan pada akhirnya standar error berubah, beta yang kita hasilkan juga berubah. Nah, itu makanya pemilihan variabel, kemudian pembuatan model independen. Nah, itu harus kita lihat korelasinya, asumsinya harus dipenuhi multikolonialitasnya. Nah, ini memang multicol ini kejadiannya itu kayak sebenarnya sederhana. Dia hanya memiliki hubungan ya antar independen satu dengan independen lain. Tapi sederhana itu ketika memang terjadi, itu kita harus itu memang berdampak ke beta yang kita miliki. Dan ketika terjadi
ketika terjadi multi-call, ya kita nggak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan, satu, kita membuat spesifikasi model yang memang itu bagus. Yang kedua mungkin dibiarkan. Yang ketiga itu di drop. Nah, itu konsekuensi kalau misal di situ terjadi multi-call yang kuat. Nah, sebenarnya semua variabel di dunia ini pasti dia berhubungan, kecuali variabel yang dari Tuhan ya. Nah, variabel dari Allah pasti itu eksogen banget. Nah, itu kenapa demikian? Karena ya kita tahu ya, mereka itu saling berhubungan dan saling berinteraksi gitu, dan saling memiliki pengaruh. Nah, kita cari variabel yang benar-benar eksogen di dunia ini tuh hampir tidak ada. Nah, itu makanya kita bagaimana sih cara mendapatkan variabel yang benar-benar eksogen. Nah, itu nanti kalian kalau misal masuk ke ekonometrika lanjutan ada namanya variabel instrumental variabel gitu ya. Nah, metode itu kalian dituntut untuk mencari variabel yang benar-benar eksogen. Karena nggak ada, pasti terjadi multi-call. Nah, yang dipermasalahkan di sini sebenarnya multi-call atau terjadi hubungan itu kalau misal dia hubungannya itu kecil, itu tidak masalah. Tapi kalau misal dia hubungannya itu gede, nah itu yang bermasalah. Itu yang akan menyebabkan standar error kita di dalam model itu akan berubah secara drastis. Secara intuisi sih kan gini ya, interpretasinya dari OLS itu kan gini, kayak misal ini ya, ini misal STR itu minus 2,27. Berarti kenaikan satu satuan pada STR itu akan menurunkan test score sebanyak minus 2,27. Dengan asumsi semua variabel kontrol, semua variabel independen yang kita miliki itu konstan atau ceteris paribus. Itu ya asumsinya itu. Nah, kalau misal variabel ini itu memiliki hubungan terhadap STR, variabel lain ya, EL ini PCT memiliki hubungan terhadap STR. Nah, berarti asumsi ceteris paribus yang tadi, yang konstan tadi, berarti tidak terpenuhi kan. Nah, itu pada akhirnya dia akan menyebabkan standar error yang kita miliki ini akan berubah. Jadi dia akan lebih kecil ya ketika kita masukkan variabel yang lain masuk ke dalam ini. Nah, padahal ini kita trade off ya. Padahal untuk menjelaskan variabel J itu diperlukan variabel ini, EL PCT ini. Karena ketika kita menjelaskan hanya variabel STR ini, tadi implikasinya model EL PCT ini dijelaskan di dalam error yang kita miliki. Nah, ini kan malah justru bahaya juga. Nah, gitu. Ya, lebih baik multi-call daripada masuk ke dalam error. Kayak gitu. Nah, terus di sini makanya ini ya imperfect multicollinearitas ini akan mengubah standar error tadi ya, implikasi dari imperfect multicollinearitas atau multi-call ya. Itu akan mengubah standar error yang kita miliki. Secara matematika ini kalian lihat di bukunya Brooks di halaman di 6.2. Nah, terus, ini berhubungan variabel penelitian kita kan lebih dari satu. Nah, pastinya kita akan menambahkan kayak semacam variabel istilahnya dia sebenarnya variabel kualitatif. Tapi kita coba untuk mengkuantifikasikan variabel kualitatif itu. Jadi kalian ketika membuat semacam story dalam penelitian kalian, variabel kualitatif itu sangat penting. Ini ya, variabel kualitatif itu apa? Variabel yang seperti dummy. Maksudnya gini, sebenarnya tadi kualitatif, tapi dia dijadikan sebagai kuantitatif. Pada akhirnya, langkah yang kita tempuh adalah kita membuat variabel dummy. Jadi misal, katakan gini ya, katakan contoh aku coret-coret dulu. Katakan contoh aku punya istilahnya pingin membuat penelitian tentang profit bank syariah gitu ya, BSI gitu ya. Profit BSI. Nah, itu sama dengan beta 0 ditambah
Mungkin saya akan menambahkan before after gitu ya. Before di merger apa namanya antar 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 bank ya, bank syariah gitu ya di merger. Nah, itu kayak gimana? Before after. Nah, Dami before tanggal berapa sih Bank BSI itu di merger? Kayaknya Februari ya? Awal. Februari awal ya. Februari ya? 2 Februari. Nah, 2 Februari. Berarti sebelum Februari itu before, setelah Februari itu after. Nah, itu kan apa ya? Sebenarnya itu merupakan variabel apa ya istilahnya kualitatif. Tapi kita mencoba untuk mengkuantifikasikan variabel ini. Nah, ini tambah error. Nah, ini makanya kita langkahnya ya kita bisa memakai variabel dummy. Nah, ada kalanya dummy itu kalau ini kan 1 0. Ada kalanya dummy itu ada yang lain. Kayak misal contoh misal saya ingin melihat apa namanya katakan waktu di Indonesia gitu ya. Waktu di Indonesia kan ada 3 tuh, waktu Indonesia Barat, WIB, terus WIT sama WITA gitu ya. WITA. Nah, terus aku ingin melihat hubungan antara apa namanya waktu di Indonesia ini terhadap mungkin penentuan 1 Ramadan gitu ya. Nah, apakah ada hubungannya nggak sih apa namanya waktu-waktu yang ada di sini dengan penentuan jam bukan itu ya, mungkin lama dalam beribadah gitu ya. Ini contoh aja, contoh aja. Jadi WIB, WITA sama WIT. Nah, kita ingin melihat itu dan apakah ada perbedaan nggak apa namanya mungkin waktu ibadah tadi, mungkin sholat itu ya terhadap WIT ini waktu pembagian di Indonesia terhadap jumlah lama sholat seseorang gitu. Nah, itu artinya ini kan sebenarnya dummy, iya kan? WIB, WITA, WIT. Nah, ini kan dummy. Tapi kita buat semacam kategori. Ini kategori pertama, terus ini kategori kedua, ini kategori ketiga. Nah, ketika kalian memiliki variabel dummy seperti ini kan dummy ya. Nah, kalian harus menentukan satu variabel basis. Nah, satu variabel basis itu akan otomatis drop. Misal, saya ingin basisnya itu WIB, berarti WIB ini saya drop. Nah, nantinya hasil dari sini beta 0 sama dengan WIT tambah WITA. Kayak gitu modelnya. Jadi, WIB nanti dijadikan sebagai pembanding. Kayak misal ini ya, before after bank ini ya. Apa bank di merger atau enggak gitu ya. Nah, dummy-nya di sini, before-nya di sini kan katakan before itu 0, after itu 1. Itu ya. Before 0, after 1. Nah, before itu 0 itu dijadikan sebagai variabel basis. Variabel basis itu kayak gimana? Dia itu nantinya akan dijadikan sebagai pembanding. Pembanding dari beta sini. Misal ini betanya katakan beta 1 itu katakan 0,2 gitu ya. Nah, itu artinya profitabilitas dari BSI ketika di merger, setelah di merger itu 0,2 lebih besar. Ini positif ya, kalau positif ya 0,2 ya. Daripada profitabilitas BSI ketika sebelum di merger. Kayak gitu. Jadi interpretasinya itu kita membandingkan dengan variabel basis. Nah, itu adalah dummy. Sifat dummy itu kayak gitu. Nah, ini kalau dummy-nya 1. Nah, bagaimana kalau dummy-nya 2? Dummy-nya 2 kayak tadi ya, WIT, WITA. WIB sebagai variabel basis. Berarti interpretasinya adalah misal katakan dia betanya di sini 0,3 terus ini 0,4. Itu artinya 0,3 di waktu WITA, waktu sholatnya itu lebih lama 0,3 daripada orang yang tinggal di WIB gitu. Terus WITA 0,4 gitu ya. Orang yang tinggal di WITA itu dia akan cenderung waktu sholatnya akan lebih lama 0,4 daripada orang yang tinggal di WIB. Jadi semua tergantung ke variabel basisnya. Nah,
kejadian tersebut dia akan secara otomatis omitted. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya? Dummy variable thread. Jadi kenapa terjadi demikian? Karena ketika kita memiliki multi call yang sangat kuat, karena ini ya, kalau nggak jawaban ini ya ini, kalau nggak ini ya ini, kan itu kan sebuah ini ya, sebuah pilihan gitu ya. Kalau nggak WIB ya WIT, kalau nggak WIT ya WITA. Nah itu artinya dia memiliki hubungan yang sangat erat. Nah ini yang disebut dengan perfect multicollinearity. Nah, makanya variabel binary terus variabel apa namanya seperti ini, apa namanya dummy kategori seperti ini, pasti nanti akan satu yang omitted, dan omitted itu kejadian itu karena itu terjadi perfect multicollinearity gitu. Nah, ini apa namanya itu yang terjadi ketika kita ingin membuat model menggunakan regresi dummy. Ada yang mau tanyakan nggak? Yang ini dummy ini. Jadi ini berhubungan banget apa namanya ketika pembahasannya itu tentang multi-call. Karena ya kita pemilih multi-call itu kan terjadi hubungan satu variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, ketika dia terjadi ada hubungan, nah ketika dia perfect dia pasti akan otomatis ngedrop. Nah, itu yang terjadi omitted. Jadi nah, di dummy itu tadi sebenarnya tadi ya betanya yang kita miliki nanti kita akan bisa memakai ada intercept atau tidak ada intercept. Ketika di situ ada intercept, intercept itulah yang dijadikan sebagai rata-rata dari apa ya hasil basisnya. Jadi katakan tadi ya after tadi ya, oh, udah aku hapus ya. Katakan tadi aku punya before after gitu ya. Nah, koefisiennya ternyata itu 0,7 katakan gitu ya. Nah, berarti itu artinya rata-rata dari profit di sebelum terjadinya merger bank itu 0,7 gitu. Nah, kalau yang tadi kalau yang beta 1 itu kan dia selisihnya. Tapi kalau yang koefisiennya itu menunjukkan basisnya. Nah, ketika intercept-nya itu di drop, nah kita bisa memasukkan variabel basis ke dalam model. Jadi ada ini ya, ada semacam apa ya, semacam di sini ada penjelasannya nggak? Trade off gitu ya, trade off antara kita mau memakai intercept, tetap memakai intercept, atau kita tetap memasukkan kedua variabel dummy yang sudah dibuat gitu. Nanti mungkin kita apa namanya praktekkan langsung aja ya. Jadi bagaimana sih kok bisa omitted apa sih dummy regression itu terjadi satu omitted gitu. Nah, nanti kita praktekkan. Oke, ini omitted variable. Nah, ini tadi ya karena dia terjadi multi-call yang sangat kuat, itu dia pasti terjadi omitted variable. Nah, ada kalanya kita ketika memakai variabel kontrolnya cuma satu, kejadiannya seperti ini modelnya. Nah, semua variabel independen yang menjelaskan variabel J, dia akan di-capture di error. Nah, peristiwa inilah disebut dengan omitted variable bias. Jadi errornya di sini karena dia mengcapture variabel-variabel yang tidak masuk ke dalam model, itu artinya dia mengalami omitted ya variabel independennya ya. Nah, itu akan berbahaya. Berbahayanya itu apa? Ketika dia apa berkorelasi dengan X, beta 1, beta 0, bahkan J. Nah, itu akan terjadi permasalahan-permasalahan di model OLS kita. Nah, ini makanya omitted variable bias itu isu yang sangat diperhatikan di dunia ekonometrika. Karena apa ya, kayak misal kita melakukan sebuah impact evaluation gitu ya. Nah, ketika kita melakukan sebuah tadi evaluasi dampak, nah itu kita harus memperhatikan beta yang kita hasilkan. Nah, ketika dia terjadi omitted variable, error di sini akan berkorelasi dengan X, dan X tadi dia standar errornya di dalam regresinya itu berubah. Akhirnya beta yang kita hasilkan itu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman kalau dia itu sebagai dampak.
Nah, makanya ini apa namanya dia terjadi omitted variable bias. Kayak gitu. Kemudian di error ya, di YLS ya. Di YLS ini sebenarnya biasnya di apa namanya di variabel omitted ini ya. Ini penjelasan dari sebelumnya sih sebenarnya. Nah, jadi omitted variable bias ini terjadi ketika apa namanya z ini yang di dalam error. Maksudnya misal sebenarnya untuk menjelaskan variabel z ini dibutuhkan x sama z gitu ya. Dan z-nya tidak dimasukkan ke dalam model. Pada akhirnya dia di capture di error. Nah, dia ternyata berpengaruh terhadap y. Nah, itu artinya dia akan bermasalah. Dia akan terjadi omitted variable bias. Dan dia juga bisa berkorelasi terhadap X tadi ya yang sudah aku ungkapin. Nah, itu juga dia apa namanya terjadi permasalahan omitted variable bias. Nah, ini makanya nanti beta yang kita hasilkan pasti bias, soalnya dia berkorelasi apa namanya terhadap X dan terhadap Y. Nah, gitu. Ini penjelasan yang tadi saja sama. Nah, ini secara matematika, tapi nggak begitu apa namanya. Intinya sih kalau misal dia ada korelasi antara error dan juga X dan juga error terhadap Y, nah itu artinya dia terjadi permasalahan omitted variable bias. Nah, ini omitted variable bias. Kita lanjut langsung aja. Kok omitted? Nah, ini cara menghilangkan ya, cara menghilangkan omitted variable bias. Nah, ini kita kalau sekarang itu ada namanya RCT, ada Randomized Control Experiment. Tapi kalian nggak belajar ini. Kalau kalian belajar, kalian bisa mengambil di apa namanya matkul di APP atau di eksperimen ya, eksperimen. Karena di sana kalian akan belajar Randomized Control Trial. Itu kenapa kok bisa membuat apa ya menghilangkan omitted variable bias, karena ketika apa ya kalian kalian kan tahu ya kalau misal independen kita itu dia berkorelasi terhadap lain, dia nggak eksogen lagi, dia endogen, dia dipengaruhi variabel lain. Nah, ciri-cirinya variabel eksogen itu kayak gimana? Variabel yang dia itu didapatkan dari hasil yang random. Jadi tidak ada orang yang bisa mempengaruhi variabel tersebut. Nah, itu variabel eksogen. Itu kan pengertiannya kan. Nah, eksogen itu bisa dilakukan, bisa kita dapatkan dari hal yang random. Nah, ketika kita menggunakan metode RCT atau Randomized Control Trial atau Random Control Experiment, itu kita bisa membuat random antara treatment dan kontrol. Ini kalau bahasa ini ya, bahasa orang eksperimen. Jadi makanya dia bisa apa namanya? Dia bisa menghandle omitted variable bias kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian pahami lagi di RCT, sebenarnya azas yang dilakukan oleh orang-orang modeling di apa namanya penghitungan RCT itu adalah azas keadilan. Maksudnya azas keadilan itu kayak gimana sih? Ketika kita membuat sebuah percobaan, halo, ketika kita membuat sebuah percobaan, nah tapi percobaan itu dilakukan secara random, nanti akan dihasilkan sebuah keadilan antara treatment dan kontrol. Katakan ini ya, katakan kalian ingin membagi dua hal antara treatment dan kontrol. Gitu ya. Nah, kalian itu ketika membaginya secara random, itu akan adil. Karakteristiknya sama di kelompok treatment dan karakteristiknya sama di kontrol trial. Nah, itu intinya di RCT itu kayak gitu. Tapi kalian nggak pelajari itu secara mendalam. Tapi ya hanya sekedar kalian tahu, pahami saja kalau omitted variable bias itu bisa dihandle menggunakan RCT. Nah, terus yang kedua itu kita cross tabulasi. Ya, ini secara deskriptif saja sih. Maksudnya kita melihat, oh ternyata di sini tuh ada variabel yang memang tidak banyak ini ya, banyak istilahnya tanda kutip itu jeleknya gitu. Dari sisi tabulasi yang kita lihat. Kayak gitu bisa. Terus juga kita bisa menggunakan regresi untuk omitted variable. No longer omitted. Oh, maksudnya memasukkan variabel yang lain. Yaitu
salah satu caranya kalau nggak memakai RCT, ya udah memasukkan variabel kontrol yang lain untuk menjelaskan kalau apa namanya dia itu sudah terjelaskan di variabel independen kita. Ciri-cirinya omitted variable bias itu pasti R square yang kita miliki itu sangat kecil karena yang besar itu telah dijelaskan di error kita. Gitu. Nah, ini ada namanya joint hypothesis. Joint hypothesis ya inilah F-test lah ya. Jadi kalau mereka ada hubungan apa namanya secara bersama-sama, nah dia berarti dia signifikan. Ya, ini joint hypothesis biasa F-test. Terus ini ada t-test. T-test ini parsial ya, partial test. Jadi t-test itu partial test itu menggunakan T ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya T itu adalah beta 1 dibagi SE, standar error. Nah, makanya ini yang menjadi penyebab ya, mengapa ketika kita menggunakan apa ya, multiple regression, kita perlu berhati-hati menggunakan variabel independen. Ketika dia berhubungan antara satu dengan yang lain yang kuat, itu artinya standar error yang kita miliki itu akan berubah dan itu akan lebih besar. Ya, ada yang mau tanyain? Oke. Halo? Oke, gue lanjut ya. Lanjut, Kak. Nah, makanya Oke. Nah, makanya itu sangat sangat penting kita perhatikan ketika kita apa namanya ya memakai multiple regression. Jadi T-nya ini dia tuh dipengaruhi oleh standar error. Nah, standar error ini juga ketika dia besar gitu ya. Tadi ya, ketika dia besar itu artinya implikasi ketika kita salah memasukkan variabel kontrol itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah aku mute dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi yang terjadi adalah ketika dia terjadi kita memakai variabel yang lebih dari satu, yang terjadi adalah dia ada hubungan dengan yang lain, dan itu akan menyebabkan standar error yang kita miliki itu akan semakin kecil atau semakin membesar. Dan kita tahu t-test ini kan menunjukkan dia signifikan atau tidak. Artinya, ketika standar error ini membesar, semula itu dia signifikan gitu ya, standar error kecil. Nah, itu dia bisa jadi tidak signifikan. Nah, itu makanya memasukkan variabel tadi ya, kontrol yang lain, yang lebih dari satu variabel itu perlu diperhatikan. Oke. Oke, ini hitungan aja. Sama ini F-test. Sorry, yang tadi joint test itu T-test ya. Kembali ke aku. Jadi joint test ini apa namanya? Dia itu T-test. Ini ya yang beta 1 sama dengan 0 itu T-test. T-test ini partial test. Nah, yang satunya lagi itu F-test. F-test ini yang global test. Ini sudah dijelaskan sebelumnya ya sebenarnya. Nah, ini terus masuk di autocall. Ini kemarin sudah dicoba untuk dijelaskan melalui grafik ya. Apa namanya? Bagaimana sih autocall ini terjadi gitu. Nah, ini secara grafis juga sama ya. Jadi ketika terjadi autocall, itu yang terjadi di sini errornya, error T sama T-1, dia memiliki hubungannya sangat kuat. Halo. Oke, aku lanjutin ya. Nah, jadi antara error dia dengan error T-1, dia memiliki hubungan yang sangat kuat. Sehingga pada akhirnya dia apa namanya terjadi autocorrelation problem. Nah, ini
kalau kita display ya errornya secara grafik sih, kalau di sini kalau dia naik, di sini naik, turun, di sini turun. Jadi dia mempengaruhi error sebelumnya. Jadi ini yang disebut dengan apa namanya, nanti kita belajar ya, AR dan MA. Jadi ada rata-rata dari sebelumnya itu ternyata berpengaruh dengan rata-rata yang akan datang. Nah, itu disebut dengan moving average. Sebenarnya kalian udah belajar waktu apa namanya, cross section ya. Sorry, kalian belum mendapatkan itu deh, statu deh. Di statu itu mereka mempelajari moving average dan average regression. Nah, tapi tenang, nanti setelah mid semester kalian akan belajar itu secara fokus ya. Jadi nanti kalian akan belajar apa namanya, data-data time series, problemnya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, ini makanya autocall di data time series itu sangat diperhatikan karena memang di data time series pasti terjadi autocall. Pasti error sebelumnya dengan error sekarang itu ada hubungan. Nah, bagaimana cara memodelkan error yang kayak gitu? Nah, itu nanti akan dipelajari di permodelan apa namanya, autocall. Nah, untuk mengetes autocall kemarin kita sudah mencoba untuk mempelajari kalau dia di dekat angka 2 ini ya. Nah, itu berarti dia tidak ada autocall. Tapi kalau misal dia dekat angka 0 itu autocall positif. Kalau dia dekat angka 4 itu artinya dia autocall negatif. Nah, itu untuk tes menggunakan Darwin-Wasserman. Yang tes lain ya korelasi biasa kayak Spearman. Nah, itu antara error kayak gitu juga bisa. Tapi lebih seringnya ketika kita tes autocall itu menggunakan Darwin-Wasserman. Nah, ini sama. Nah, ini ya tes yang lain autocall itu bisa menggunakan Bruce Godfrey test. Intinya sama sih. Intinya apakah dia ada row ini apa? Halo. Oke, aku lanjutin ya. Nah, row ini tuh artinya gini, dia kalau misal row-nya 0 berarti dia tidak ada korelasi. Kalau misal dia row-nya 1, dia berarti ada korelasi. Dia memodelkan apa sih, sama. Jadi dia regresikan error T-1 dengan error tahun sebelumnya. Nah, ini untuk percobaan menggunakan Bruce Godfrey test. Nah, ini lebih advance ya daripada Darwin-Wasserman. Kalau Darwin-Wasserman itu ya dia ngelihat apa namanya, penghitungan yang berbeda. Jadi di sini ada kayak semacam skala gitu ya. Nah, tapi kalau Godfrey test itu dia ya udah diregresikan aja untuk error T-1 dengan error T. Nah, nanti kalian di time series permodelan seperti ini akan muncul terus gitu. Jadi kok bisa sih error T-1 dimodelkan dengan T sekarang kayak gitu. T-2 itu bisa dimodelkan T sekarang. Nah, itu nanti akan terus kalian lihat untuk model time series. Jadi kalian jangan mabuk dulu melihat permodelan yang aneh-aneh seperti ini, tapi nanti kalian akan terbiasa ketika kalian masuk di data time series. Nah, ini ada caranya untuk menangani permasalahan autocall. Nah, ini caranya salah satunya menggunakan metode GLS. Jadi GLS itu apa? GLS itu model regresi, tapi regresi yang diwektitkan. Maksudnya diwektitkan itu apa? Dia itu dibuat semacam apa namanya ya, pembobotan. Dengan pembobotan itu nantinya kita akan mendapatkan error yang dia tidak berhubungan dengan error sebelumnya, gitu. Intinya gitu. Jadi dia regresinya dibobotkan. Nah, ini mungkin ini jarang dipakai ya untuk yang kedua untuk terjadi autocall itu Crane Orchard procedure, tapi ini jarang dipakai. Nah, tapi yang penting ketika terjadi autocall kalian jangan panik. Nah, tapi ketika data kalian time series ya udah dimodelin data time series aja.
Jadi nanti kalian ya udah apa namanya, kalian tidak memikirkan lagi oh terjadi autocall kayak gitu, tidak kita pikirkan lagi kayak gitu. Ada yang mau ditanyain untuk materi hari ini? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, mungkin aku lanjutin. Jadi mungkin untuk apa namanya, untuk apa ya? Ini latihan lab menggunakan Evius ya, menggunakan Evius di apa namanya, kita menggunakan data wakaf. Jadi perlu kalian ketahui, data wakaf ini itu diambil dari hasil scraping BWI. Nah, ini scrapingnya udah aku embed GitHub-nya. Nanti kalian bisa membuka sendiri ya. Ini apa ya? Perintah-perintah untuk mengambil data dari web. Jadi gini, kenapa sih web scraping itu penting ya di era sekarang? Karena kita tahu era sekarang itu memang menujunya itu ke apa namanya, big data. Nah, data itu tersebar di mana-mana, termasuk di dalam web, di web-web. Nah, kadang kita akan kesulitan kan ketika mengambil dari web. Nah, ketika kita menggunakan Python, ini Python ya, tapi dimasukkan ke dalam Google Colabs. Jadi Google Colabs itu kayak cloud computing miliknya Google. Mereka membuat cloud computing untuk apa ya, untuk membuat para researcher di bidang IT untuk ya kita bisa mengkolaborasikan antar peneliti kayak gitu. Nah, intinya perintah-perintah yang ada di sini itu sebenarnya dalam rangka untuk mengambil data di web BWI. Jadi web BWI itu di sini. Jadi ini mencoba untuk mengambil teks di sini ya. Ini dia di sini ada banyak post. Jadi di sini blog ya, blognya BWI. Jadi di sini ada judul, ada isi apa namanya, isi web. Nah ini ada isi web, ada total views. Nah itu diambil semua. Nah itu bisa menggunakan Python. Jadi biasanya sih kalau scraping itu bisa memakai manual ya, kayak gini terus copy kayak gitu bisa. Nah tapi kalau menggunakan manual pasti kalian akan capek satu-satu. Nah ini bisa kita menggunakan namanya itu bot. Botnya itu disebut dengan Selenium. Jadi kalian bisa ngeklik ya yang bagian ini, bagian apa namanya ekonometrika yang lab 3. Nah, di sini ada scraping data. Ini bukan materi kalian, tapi apa namanya, kalian bisa belajar memakai apa namanya, teknologi ini untuk kalian melakukan scraping. Jadi intinya itu. Jadi ini mencoba untuk apa ya, mengambil data dari BWI, ini ya, mengambil data dari BWI. Oke, mengambil data dari BWI. Nah, di sini yang diambil itu adalah judul, terus di sini total views. Nah, nanti kita akan bisa mendapatkan data dalam bentuk CSV atau Excel. Nah, nanti kita bisa olah. Nah, datanya yang sudah bersih, yang sudah siap untuk diolah itu ada di laman link yang sudah dikasih. Nah, nanti aku kirimin ke line kalian, line group untuk datanya. Sorry. Ini yang aku salah mencet. Harusnya punyanya Ari. Oke, aku lanjutin ya. Nah, ini silakan download datasetnya.
di ini ya, di grup ya. Jadi itu data itu hasil dari scraping menggunakan Python di link ini. Tapi kalian nggak perlu paham ini, tapi kalian yang perlu pahami itu adalah dataset ini tuh sebenarnya dari dataset yang unstructured. Nah, ini dibuat menjadi structure. Nah, datanya ini ya, data. Jadi hasil dari ini ya, hasil dari pengambilan scraping tadi itu kita bisa apa namanya? Mendapatkan data seperti ini. Jadi ini judulnya, tanggal dia publish gitu ya. Terus setelah itu di sini paragrafnya, paragraf itu isi teksnya tadi. Lalu di sini URL-nya. Nah, di sini ada text string topik. Jadi gini, kita ingin meneliti, ini ya objektif penelitian kita adalah kita ingin meneliti topik apa yang menyebabkan orang, ini ya di BWI ya, topik wakaf seperti apa yang menyebabkan seseorang itu dia mau tertarik untuk mengunjungi di web BWI kayak gitu. Jadi penelitiannya simpel kayak gitu. Jadi kita mencoba untuk melihat pengaruh ya, topik-topik apa sih yang memang dia bisa berpengaruh terhadap jumlah pengunjung di BWI kayak gitu. Nah, di sini bisa dapat topik-topiknya itu kayak gimana. Jadi dari teks string yang sudah kita miliki, paragraf yang sudah kita miliki, di sini dicoba untuk apa namanya ya, menghitung topik detection. Jadi gini, salah satu metode apa ya untuk mengolah data yang sifatnya itu teks, kita bisa menggunakan LDA. LDA itu latent directly allocation. Itu intinya sih tools untuk membeda-bedakan topik. Jadi ada beberapa topik, misal dalam paragraf itu dibuat 5 topik. Nah, nanti di situ akan dikasih kategori. Oh, ini kategori topik 1, ini kategori topik 2, dan ini kategori topik 3, dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Interpretasinya dari data ini. Jadi gini. Ini ada topik 1 sampai 5. Ini sengaja aku buat topik 1 sampai 5. Jadi supaya apa? Jadi saya ingin membuat kategori dari teks yang sudah di ini ya, udah diambil dari judul yang sudah diambil ini. Kemudian aku kategoriin topiknya. Nah, ini LDA ada banyak ya. Kalian bisa apa namanya? Istilahnya memakai metode latent directly allocation di banyak aplikasi itu bisa. Intinya sih aplikasi itu untuk melihat deteksi topiknya dia termasuk topik yang mana kayak gitu. Nah, ini aku sengaja mengambil 5 topik. Jadi topik pertama ini tentang BWI kemas wakaf uang. Jadi cash wakaf. Jadi ini ya, dia menggadai bank syariah. Jadi bank syariah ini semuanya topiknya cash wakaf, tapi di sini dia berhubungan dengan bank syariah. Itu topik pertama. Topik kedua ini aku tulis di sini ya, aku tulis di sini supaya paham gitu ya. Topik pertama bank syariah. Nah, sekarang topik kedua. Topik kedua itu apa? Nah, kita coba, kita sort. Jadi cara melihat topiknya itu apa? Itu dilihat dari skor topiknya. Jadi LDA itu dia bisa membagi tulisan itu menjadi 5 topik gitu misalnya. Nah, di situ nanti berdasarkan apa? Berdasarkan skor yang dihasilkan. Nah, yang kedua ini tentang nazir ya. Jadi nazir wakaf. Jadi kalau kita lihat di sini nazir, di sini juga nazir. Intinya dia apa namanya omongannya itu tentang nazir. Nazir. Sertifikasi nazir ya gitu ya. Soalnya dia sertifikasi nazir. Terus topik ketiga itu tentang apa? Kita lihat. Nah, ini tentang
pembangunan masjid. Jadi intinya tentang wakaf ya, wakaf untuk masjid dan lain sebagainya. Pembongkaran rumah ibadah, pokoknya rumah ibadah itu. Ibadah. Terus di sini dia tentang apa? Nah, ini bisnis ya, wakaf dan bisnis. Bisnis. Terus terakhir kita lihat sinergi tim kerja tajir perseorangan PWI serahkan bantuan korban banjir tanah penukaran wakaf. Perwakilan ya, ini lebih ke daerah ya. Jadi kalau kita lihat teks-teks yang dia memiliki skor yang banyak, di sini tuh dia membahas tentang kedaerahan di wakaf daerah. Nah, di sini kita sudah membagi teks itu menjadi 5 topik dan masing-masing topik ini memiliki skor. Nah, kita ingin membuat regresi gitu ya, gini ya. Jumlah pengunjung ini sebagai dependent, skor antar topik ini menjadi independen. Jadi kita ingin melihat topik seperti apa sih yang membuat pengunjung di webnya BWI itu naik, gitu ya. Nah, ini kalian silahkan buka reviews-nya. Tapi kalau kalian masih bingung, nanti bisa di ini ya, masih bisa dilanjut setelah apa namanya kelas. Jadi ini aku terangkan secara umum dulu biar kalian nanti bisa mengikuti. Nah, ini silakan di next. Bisa nggak ya? Ini bisa ya. Nah, ini pengunjungnya itu sebagai independennya. Terus pengunjung ini sebagai independen. Terus topik probabilitas topik 1, 2, 3, 4, 5 ini sebagai independennya. Nah, kalian bisa langsung apa namanya least square atau OLS ya, least square pengunjung dependennya, terus dikasih C gitu ya. Terus kasih variabel ini topik 1, topik prof 1, topik prof 2. Aku tulis aja topik prof 1, topik prof 2, topik prof 3, topik prof 4, dan seterusnya. Ya, aku copy aja biar cepat. 4 sama 5. Nah, dari sini kita kenapa error ya? Square, topik prof 1. Oke, kita nggak bisa kasih C ya. Jadi gini, karena topik 1 ini pasti dia mengalami multi-call yang sangat kuat. Jadi karena ini ya, karena dari teks yang kita ambil datanya tadi, itu tuh saya sengaja membuat variabel mendefinisikan, bukan mengklasifikasikan. Dia teksnya itu topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi makanya dia apa namanya C-nya itu harus dihilangin. Jadi gini, ini yang kejadian ini berhubungan banget sama materi hari ini. Jadi yang ingin aku tunjukin adalah ketika model tersebut itu multi-call secara apa namanya kuat. Jadi kok bisa tahu Kak multi-call itu ada di mana? Mari kita cek ya tes multi-call dari hasil model ini. Nah, ini kalau kita lihat tes multi-call VIF, nah di sini dia gede banget, lebih dari 10. Masing-masing ini lebih dari 10. Itu artinya dia memiliki multi-call yang sangat kuat. Variabel 1 dan sampai 5. Nah, ini yang kejadian tadi ya, ketika kita memiliki variabel yang memiliki apa ya hubungan yang sangat kuat. Nah, di sini salah satu solusi yang bisa kita ambil ketika kita tetap membiarkan variabel 1 sampai 5 ini ya, topik 1 sampai 5. Ya, yang bagian intercept kita hilangin. Jadi kalau kalian model regresi yang aku bikin tadi, ini ya, aku enter lagi. Nah, ini
dia tidak ada intercept. Dalam rangka apa? Karena dia memang terjadi multi call yang sangat kuat. Nah, sehingga kita harus mengorbankan intercept kita. Kalaupun kita kita pengen memasukkan intercept gitu ya di dalam model. Nah, itu artinya kita harus mengorbankan salah satu variabel sebagai variabel basis. Nah, ini baru bisa C ini bisa intercept bisa dimasukin ke dalam model. Nah, dari sini kita bisa interpretasikan ya hasilnya. Bahwa di sini topik 2 dan topik 4 itu bisa membuat penambahan pengunjung yang banyak. Kalau kita tes secara VIF, tes tadi ya, multi-call, ini coefficient diagnosis, variance inflation factor. Nah, di sini kita lihat VIF-nya tidak terlalu gede. Ini yang center ya, yang center tidak terlalu gede. Yang coefficient variance memang di sini gede banget. Jadi kalau dia yang center ini lebih dari 10, sorry, ini seper F ya. Seper F itu berarti kurang dari 1 ya. Kalau ini itu lebih dari 10. Nah, itu artinya dia ada multi call yang sangat kuat antar variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi memang tadi ya, karena pembuatan variabel topik 1, topik 2, topik 3, topik 4 ini adalah hasil hitungan dari permodelan LDA tadi ini ya. Nah, makanya dia dia terjadi multi call yang sangat kuat. Ini contoh kasus ketika multi call yang sangat kuat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini hasil penelitiannya itu kayak gimana sih? Oh, tadi gitu ya. Tadi topik berapa ya? Topik 2 dan topik 4 ya yang signifikan. Itu artinya topik 2 itu tentang sertifikasi Nazir. Ini kayaknya tentang gerakan deh. Bentar, aku ini ya, aku sort. Nah, di sini berkah carilah siapkan 30. Ya, ini tentang gerakan-gerakan gitu. Jadi gerakan-gerakan untuk berbuat wakaf kayak ini tabung wakaf Indonesia, luncurkan e-wakaf gitu kan. Nah, ini biasanya dia memiliki impact terhadap pengunjung di sebuah website itu akan tinggi pula gitu. Nah, terus yang terakhir itu topik keempat ya. Topik keempat ini tentang bisnis. Jadi wakaf kalau dikaitkan dengan bisnis itu pembacanya juga banyak. Kayak gitu. Ini hasil kesimpulan dari penelitian. Ini masih sedikit ya. Jadi datanya pun masih 120. Jadi masih perlu banyak dibenahin. Nah, ini untuk model topic detection. Jadi dari sini nanti kalian bisa uji heteroskedastisitas. Coba kita memakai white test, dia signifikan enggak? Oh, ternyata dia signifikan. Itu artinya dia ada hetero. Jadi modelnya masih kurang bagus, dia ada heteroskedastis. Nah, mungkin ini bisa dievaluasi modelnya, nah nanti dibuat permodelan yang bagus. Nah, itu ya untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyain? Jadi ini sebenarnya penelitian iseng gua ya. Jadi ya udah gua mencoba untuk ini kayaknya topik tentang cash wakaf di Indonesia itu lagi in gitu kan. Nah, oh iya coba aku lihat di websitenya BWI. Oh, ternyata di sini ada label berita wakaf. Nah, akhirnya label ini yang aku ambil datanya, jadi bukan data wakaf ya, cash wakaf. Nah, ini ada tag tentang cash wakaf. Makanya data-data ini aku ambil dan aku analisis tadi hasilnya. Tapi itu masih preliminary banget. Perlu banyak dempulan ya. Jadi kalian nanti bisa belajar. Nah, ini satu teknologi yang bisa kalian manfaatin untuk mengambil data itu ini menurut gue kalian harus belajar sih menurut gue.
Jadi ini salah satu teknologi Selenium ya. Selenium itu kayak bot. Botnya itu gratis. Kalian bisa ini kayak ibarat robot itu, robot digital. Jadi robot digital itu kalian bisa perintahkan untuk mengambil data dan lain sebagainya. Ini aku jelasin sedikit kali ya. Boleh nggak jelasin sedikit dari Python-nya ini? Nanti biar kalian aware, oh ini tuh untuk apa kayak gitu. Boleh ya? Halo? Boleh, Kak. Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau kalian lihat sekarang kan yang lagi tren itu pembuatan bot untuk chatbot dan lain sebagainya. Nah ternyata ketika kalian masuk ke dunia digital dan kalian mengambil kayak misal ingin mengambil data gitu ya, data dari web-web gitu ya, dan webnya itu tersebar di mana-mana. Nah kalian bisa memanfaatkan robot digital yang disebut dengan Selenium. Nah Selenium di sini dia itu apa namanya bisa kita atur perintahnya. Jadi kita bisa mengatur perintah si Selenium ini supaya mengambil data dari web BWI kayak gitu. Tadi ya yang sudah saya ungkapkan ya diambil itu judul yang mengunjungi berapa sama teks dari paragraf. Nah, ini instalasi. Jadi pertama kalian perlu instalasi. Kalau kalian pengen menggunakan ini tinggal di running aja ya. Ini di running instalasi run anyway, terus di sini install juga. Jadi di dalam bot itu dia perlu library. Jadi gini, ketika bot itu menemukan PDF gitu ya. Nah, berarti dia perlu library PY PDF. Jadi dia bisa membaca PDF, bisa mengambil data dari PDF, publikasi PDF. Jadi misal ini ada kakak tingkat kalian yang anak BI kalau nggak salah. Nah, dia meneliti tentang laporan keuangan di asuransi di Indonesia. Nah, biasanya yang kita lihat kan laporan keuangannya dia mempublishnya lewat PDF ya, bentuknya PDF. Nah, dengan bot ini kalian bisa mengambil apa namanya laporan keuangan tadi dan mengambil spesifik teks tertentu di dalam PDF tersebut. Nah, makanya library-library ini dipasang di dalam botnya. Jadi kayak istilahnya apa ya? Kalau Selenium itu robotnya doang. Nah, kalau ini tuh kayak bekalnya ketika mereka menjumpai data-data yang aneh-aneh di dunia ini. RA itu untuk memotong-potong, Pandas ini biasanya untuk membuat dataset supaya dari teks diubah menjadi dataset. OS ini untuk melihat operating sistemnya ya. Jadi dia posisinya ada di mana gitu. Nah, ini desimal untuk data yang bentuknya angka, parser untuk memotong-potong. Nah, terus dari sini perlu bot itu harus dimonitor. Monitor itu kayak gimana ya? Dia sekarang lagi mengunjungi web apa sih gitu. Nah, itu harus dimonitor. Nah, enaknya menggunakan Google Colabs, kalian bisa connect dengan Google Drive kalian. Jadi karena produknya Google ya, kalian bisa connect dengan Google Drive kalian. Nah, ini pilih Google Drive-ku, terus izinkan, dan di sini akan muncul kode verifikasi. Ini di-copy aja, ditaruh di URL sini. Nah, setelah itu bekali juga si robotnya ini dengan perintah scroll. Jadi tidak cuman kalian memonitoring dia, tapi dia perlu senjata lain kayak misal menjumpai halaman web yang panjang banget, kan ada tuh halaman web yang panjang banget. Nah, itu kalian perlu function itu disebut dengan scroll. Nah, ini dev ini sebenarnya kalau orang-orang programming itu ketika membuat function, ketika membuat perintah, nah mereka biasanya memakai untuk mempermudah mereka ya, itu mereka menggunakan function. Jadi ketika aku menggunakan function ini ya udah panggil aja scroll kayak gitu bisa. Nah, masuk ke dalam sini, misal ini ya, halaman web yang pengen katakan halaman web yang pengen dimasukin itu pertama ini. Gitu. Ini aku klik. Nah, terus kemudian aku masukkan ke dalam link sini. Nah, lalu aku masuk ke dalam webnya, terus aku monitor.
Jadi dia lagi ngapain sih si botnya itu gitu kan. Nah, itu caranya screen capture ini. Jadi function-function yang tadi itu udah diinstal, nah setelah itu di apa namanya dipakai fungsinya tadi. Nah, ini si botnya itu lagi mengunjungi halaman wakaf. Nah, ini terus kita mengadakan percobaan. Kayak misal, saya ingin mengambil apa sih? Nah, mengambil judulnya. Nah, dari masing-masing ini dia memiliki X page. Nah, cara melihat X page-nya kayak gimana? Klik kanan, in page. Terus di sini kalau kita klik yang bagian atas ini, nah ini ketika diklik, terus ini klik kanan, copy, dan di sini ada copy full X page. X page ini kayak tombol-tombol yang ada di web. Nah, itu harus dikuasai oleh si bot. Nah, makanya si bot itu harus kita ajarin, oh ini loh apa namanya judulnya. Oh, ini loh kita definisikan gitu. Nah, ini ya, ini kita ajarin dulu si botnya, oh ini loh judulnya gitu. Nah, perintahnya mudah sih, perintahnya cuma driver.find element by xpage. Jadi setelah itu langsung di running. Di running dan di sini nanti akan muncul, oh judul teksnya itu kayak gini. Oh, Prof, ini carilah berkah. Nah, lakukan hal yang serupa dengan semuanya, kayak ini ya, judul, tanggal, pengunjung, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah dapat semua, baru kita program si bot itu bisa mengunjungi semua web yang ada di sini. Jadi setelah mereka belajar ya, setelah belajar dari page-page yang sudah kita masukkan tadi, dia harus kita program dia nanti mengunjungi sini, mengunjungi sini, mengunjungi sini, mengunjungi sini, 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 dan seterusnya sampai akhir. Bahkan kalau ada kayak gini, nah dia harus bisa klik. Itu yang kita program. Nah, caranya itu menggunakan pemrograman ya. Ada namanya looping. Jadi looping itu kita mencoba untuk mengulang sebuah perintah. Nah, ini loopingnya ada dua. Looping pertama itu untuk yang page yang ada di sini. Looping yang kedua itu ketika dia masuk ke sini, dia mau memilih yang mana. Intinya itu. Nah, setelah itu baru diklik ya. Jadi si bot itu bisa ngeklik. Ini ya. Jadi ini ketika kita masuk ke sini, ini bisa diklik oleh bot. Kayak gini tuh bisa. Nah, itu bisa ditambahin tombolnya .click. Setelah itu waiting, menunggu dari loading, setelah itu baru print OK, dan setelah itu nanti masuk ke DF. DF ini maksudnya data frame ya. Jadi kita sebelum masuk ke sana, kita harus bikin data frame-nya dulu. Nah, baru kita running. Intinya itu ya, intinya dari scraping itu gitu. Jadi kita ajarin dulu botnya, tombol-tombolnya apa aja sih yang ada di dalam web tersebut. Nah, setelah itu baru kita runningin page-page-nya. Nah, ini sudah bisa running. Dari sini ada yang mau ditanyain? Ya, ada yang mau ditanyain? Ini membutuhkan waktu, kalau nggak salah tadi tuh aku percobaan 30 menit ya. Kurang 30 menit. Kalau nggak salah 29 menit. Jadi kalau kalian nggak, ini tuh bisa membantu kalian untuk membuat apa ya, web, membuat pokoknya jejak digital lain lah. Kayak misal apa namanya, kalian tahu ini nggak? Ini aku mempromosikan ke kalian ya. Jadi ini pesantren online ini itu aku bikin bersama dengan bot. Jadi yang menginputkan kurs di dalam web, nah itu menggunakan bot. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan asistensi kali ini ya. Tidak ada? Tidak, Kak. Ya ini mungkin bingung ya bagi kalian, tapi tenang aja, ini nggak masuk ke dalam UTS atau UAS kalian, tapi ini hanya sekedar pengetahuan
kalian saja kalau ternyata di dunia luar itu ada banyak teknologi, dan teknologi itu ternyata supporting to subjek kita. Maksudnya kayak misal kita punya punya ini ya punya ketertarikan di dunia ekonomi Islam kayak gitu, biasanya kan mereka kebanyakan kesusahan masalah data. Nah ternyata sekarang itu untuk mengambil data itu nggak terlalu susah gitu loh. Banyak banyak hal penelitian di dunia luar kita itu data-data apapun bisa kita pakai, termasuk data-data dari web gitu. Nah, data-data dari web itu kan bebas ya, tersebar bebas, dan kita bisa menganalisisnya itu. Dan implikasinya ya nanti kita bisa membuat sebuah kajian apapun yang terjadi, apapun topiknya. Kalau misal dia sudah dibahas di internet, nah itu bisa kita bahas. Gitu. Jadi ini cuma membuka mata kalian sih. Kalau penelitian itu nggak cuma melulu tentang keuangan atau tentang behavior ekonomi, tapi di dunia luar sana, apalagi ini di era digital teknologi ya, kayak 4.0 gitu ya. Nah itu kan kita akan menjumpai banyak hal yang di luar sana itu lagi berkembang. Kayak gitu. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan asistensi kali ini. Thank you banget semua. Nah, ini bahan-bahannya bisa kalian ambil di kursnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Sama-sama.